Baik, kembali lagi kita di ibadah PO hari ini dengan tema respect bahasa kasih di tempat kerja. Nah, kalau kita mau belajar bahasa kasih itu apa sih gitu kan. Nah, kalau saya cari-cari bahasa kasih itu adalah sistem komunikasi, itu bisa sistem komunikasi. Ada yang lisan, ada yang non lisan. Jadi kalau yang lisan ini kan dia sistemnya tertulis, bisa melalui surat gitu, koran. Nah, kalau yang non lisan ini isyarat, terus bisa melalui kata-kata. Nah, itu sistem komunikasi dari bahasa itu sendiri. Nah, sedangkan kasih, kalau kasih ini sebenarnya kalau pengertiannya bisa luas ya, tidak terbatas kepada pengertian perasaan sayang, cinta, peduli gitu. Tapi ini berdasarkan bahasa yang saya cari gitu. Tapi untuk kita sendiri memahami kasih itu ya ada banyak cara lah yang bisa kita ungkapkan gitu. Tidak hanya dengan perasaan sayang, cinta, dan peduli. Jadi bahasa kasih itu adalah ungkapan perasaan cinta sayang, peduli dari sesama, baik kita kepada orang lain atau orang lain kepada kita, melalui kata-kata, isyarat, dan tulisan. Nah, itu bahasa kasih. Nah, jadi hari ini kita mau belajar dari bahasa kasih di tempat kerja. Nah, sekarang khususnya pada saat ini kita ada di lingkungan kantor. Bagaimana cara kita bisa mengungkapkan bahasa kasih kita? Karena kita di kantor jadi ada banyak orang. Ada dari atasan ke bawahan, ada dari rekan sejawat, sesama kita yang bekerja, ada dari bawahan ke atasan kita kepada pimpinan kita di atasnya. Jadi bahasa kasih secara khusus di kantor ini dia yang bisa kita ungkapkan kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau berbicara tentang bahasa kasih juga, itu ada banyak macam bahasa. Jadi ada yang namanya word of affirmation. Nah, ini melalui kata-kata penegasan bisa kita memberikan pujian, kamu cantik hari ini, pekerjaanmu bagus. Nah, itu ungkapan bahasa kasih dari kata-kata penegasan. Nah, saya pikir kita semua tahu ini ada yang quality time, kebersamaan kita di kantor, terus receiving gifts, kita memberi. Nah, kemarin di momen Natal, disitulah ungkapan bahasa kasih kita. Kita bisa memberi tukar kado, terus act of service, kita melayani rekan kita, mengambilkan minum. Nah, itu salah satu bagian dari act of service. Terus physical touch, nah ya physical touch, iya. Physical touch. Ya lah, itu bisa kita memberi pelukan kepada sesama kita ya, khususnya perempuan sesama perempuan lah ya. Bisa jabatan tangan, selamat gitu. Nah, itu macam-macam bahasa kasih yang bisa kita sampaikan, kita berikan. Nah, tapi masalahnya gini, di dalam kantor ini kan kita ada banyak orang. Ada juga yang terlahir dari latar belakang saya sendiri, bukan orang yang terbiasa dengan hal-hal bahasa kasih tadi gitu. Nah, di dalam kantor juga ada orang yang beda karakter, ada orang yang berbeda usia, gimana caranya kita bisa menyampaikan bahasa kasih kepada mereka. Terus ada juga yang berbeda gaya hidupnya, ada juga berbeda jabatan. Nah, gimana cara kita mau menyampaikannya? Gimana cara kita mau memberikan ini tadi bahasa kasih kita kepada mereka? Nah, pertanyaan bagaimana cara kita mengungkapkan bahasa kasih? Nah, ini dia, langsung ke nabi dan raja. Jadi, saya sendiri itu di dalam perenungan tema hari ini itu mengambil kisah gitu. Kisah ini nabi dan raja ini udah terlihat jelas berbeda jabatan juga. Nah, kisahnya ini kisah di 2 Samuel pasalnya yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Ini kisah tentang Nabi Nathan dan Raja Daud. Bagaimana di sana diceritakan kisah Raja Daud ini punya taktik yang sangat jahat. Bagaimana dia mau mengambil Betsheba tapi
dia harus membunuh Uria dulu. Nah, lantas Tuhan berbicara kepada Nabi Nathan. Nah, Tuhan berbicara. Nah, dia menegur Raja Daud. Secara jabatan saja udah beda. Kalau nabi itu juru bicara Allah bagi umatnya, ya bisa menyampaikan kesalahan umatnya, bisa menyampaikan memberikan perintah seperti Nabi Musa. Nah, lalu nabi juga memiliki otoritas menegur raja. Nah, jadi bagaimana nabi juga bisa menjadi penasihat raja untuk mengamankan raja supaya tidak jauh dari jalan Tuhan. Terus nah ini dia, nabi tidak memiliki kekuasaan politik. Ya jelas karena dia adalah nabi, berbeda dengan raja. Raja dipilih dan diurapi oleh Allah. Nah, raja juga harus taat kepada kehendak Allah. Dan kemudian raja ini memiliki otoritas dalam pemerintahan. Baik bangsanya, dia bisa menguasai bangsanya. Di dalam kemiliteran dia juga berkuasa. Di dalam hukum juga raja berkuasa. Jadi kisahnya bagi saya sangat menarik. Bahasa kasih yang diberikan di sini Nabi Nathan kepada raja itu berbeda. Jadi dengan cara menegur Raja Daud supaya tidak jatuh ke dalam bukan tidak jatuh tapi menegur kesalahan Raja Daud. Nah, itulah bahasa kasih. Kadang ya kalau kita berteman dengan lingkungan teman kita, kalau kita ditegur, siapa sih yang gak sakit hati gitu kan. Apalagi dengan cara menegur yang bagi kita, aku bukan gini loh cara menegurnya gitu. Ada orang yang ditegur dengan cara yang ya dengan bahasa yang halus. Tapi ada juga orang yang ditegurnya gak mempan gitu. Kalau dia bisa berkata halus, apa sih maksudnya gitu. Orang ini lagi marah atau enggak gitu. Nah, jadi menegur itu juga bagian dari bahasa kasih menurut saya. Karena orang lain tidak mau melihat kita salah. Orang lain tidak mau melihat kita jatuh ke jalan yang jauh dari kebenaran. Nah, lalu setelah ini mengapa harus mengasihi? Nah, ini pertanyaannya. Kalau dari saya akan baca dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Bunyinya, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, ini dia ungkapan dari surat Yohanes. Bagaimana kita mengasihi itu bukan karena kita mampu, tapi Allah dulu yang menunjukkan kasihnya. Bagaimana kemudian Kristus mati di kayu salib bagi kita. Itu ungkapan kasih yang bagi saya manusia tidak akan mampu melakukannya. Kristus mati bagi manusia yang berdosa, sedangkan dia tidak berdosa. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan hal demikian gitu. Nah, itu kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Yang kedua, itu adalah perintah dari Yohanes pasal 13 ayat 34. Jadi di sana Yesus memberikan satu pernyataan bagaimana ketika kelak dia tidak ada, mereka harus tetap saling mengasihi karena itu adalah perintah. Lalu di ayat selanjutnya Tuhan bilang, kalau kalian mengasihi sesama, maka kalian akan terlihat kalau bahwa kalian adalah muridku. Nah, itu adalah cerminan dari murid Kristus. Kalau kalian muridku, kalian harus mengasihi orang-orang. Nah, baik orang-orang yang menyakiti, orang-orang yang kita sayangi, ya semuanya harus kita kasihi. Nah, tadi juga Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, yang terakhir, kita mengasihi karena itu adalah tanda kehidupan baru bagi orang percaya. Nah, bagaimana bisa? Karena waktu Kristus mati, kita diselamatkan dari maut. Nah, itulah tanda kehidupan baru kita. Manusia yang tidak mampu mengasihi, manusia jadi harus mampu mengasihi. Karena itulah tanda kehidupan orang percaya. Maka mengapa kita harus mengasihi? Demikianlah alasannya. Itu adalah perintah, cerminan murid Kristus, Allah lebih dahulu mengasihi, tanda hidup baru. Nah, jadi mengapa kita harus memberikan bahasa kasih kita kepada orang lain? Karena ya inilah dia, kita melakukan perintah Tuhan, kita cerminan Kristus karena Allah mengasihi kita dan itu adalah tanda kehidupan orang yang percaya, tanda kehidupan baru. Nah, menarik lagi, nah di dalam Nehemia, nah
Nehemia, bagaimana di sana ada ungkapan kasih. Nah, kita tahu kisah sang Nehemia ini. Dia nabi yang hidup di bawah tawanan kerajaan Persia. Di kisahnya sendiri, dia hidup menjadi juru minuman raja. Nah, itu Nehemia. Apa kisah yang menarik di sana? Kita tahu kalau orang hidup di sekitar lingkungan kerajaan itu kan hidupnya enak, hidupnya dah terjamin, jauh dari permasalahan, jauh dari orang-orang yang kesulitan hidupnya ya. Kita tidak tahulah kabar di sekitar kita karena kita hidup di lingkungan kerajaan. Tapi satu ketika ada seorang yang bernama Hanani. Nah, dia di ayat yang kedua. Saya bacakan dari Nehemia pasal 1 ayat 1 dan 2. Kisah Nehemia bin Hakhalia pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku bersama beberapa orang dari Yahudi. Aku bertanya kepada mereka tentang orang-orang Yahudi yang luput, yang terhindar dari penawanan, juga tentang Yerusalem. Nah, jadi di sana dia bertemu dengan Hanani. Hanani memberitahukan, Nehemia, di sana bangsa kita sedang kesulitan. Ada kesukaran besar. Mereka dalam keadaan tercela. Nah, bagaimana di dalam penawaran itu tembok Yerusalem telah terbongkar, pintu-pintu gerbangnya terbakar. Nah, waktu mendengar ini Nehemia menjadi sedih. Dia berkabung, dia menangis selama beberapa hari. Dia berpuasa, dia berdoa di hadapan Tuhan. Nah, itu dia. Waktu Nehemia mendengar kabar ini, dia menjadi hatinya sakit. Ya, bagaimana keadaan kita ketika kita melihat saudara-saudara kita saja yang saat ini hidupnya susah, hidupnya sulit, ada di dalam bencana. Kita juga punya hati untuk mengasihi mereka gitu. Nah, demikian juga Nehemia, meskipun dia hidup di lingkungan yang nyaman, tapi dia memiliki perasaan, itu bangsaku, mereka ada dalam kesukaran. Bagaimana Nehemia bereaksi, Nehemia berespon. Dia tidak hanya merasa sedih, tapi dia justru berpuasa dan berdoa ketika mendengar berita ini. Nah, suatu ketika waktu dia di hadapan raja, raja melihat, kenapa mukamu, di pasalnya yang kedua ayatnya yang kedua. Nah, raja bertanya, mengapa mukamu sedih padahal engkau tidak sakit? Nah, tentulah hatimu sedih, aku pun menjadi sangat takut. Nah, raja melihat kesedihan di muka Nehemia. Nah, apa yang Nehemia sampaikan? Nehemia akhirnya dia bercerita kalau kehidupan keluarganya saat ini di Yerusalem itu tidak baik-baik saja. Nah, lalu sang raja berkata, apa yang bisa dilakukan? Nah, akhirnya Nehemia punya rencana, dia mau balik. Dia mau bantu orang-orang di sana untuk mendirikan tembok kembali. Tapi kata si Nehemia, bolehkah aku minta surat supaya di dalam perjalanan segala urusan dia mau keluar itu dipermudah. Lalu bolehkah aku minta kayu dari pengawas taman raja supaya kayu ini bisa diberikan untuk membangun tembok-tembok ini. Nah, raja memberikan itu semua. Nah, dari sini saya melihat kalau si raja ini punya satu bahasa kasih, act of service. Bagaimana dia memberikan pelayanannya juga kepada Nehemia, bukan saja Nehemia yang melayani raja. Jadi raja punya bahasa kasih, bagaimana dia menyediakan apa yang diminta Nehemia, dia memberikan itu semua. Nah, akhirnya di perjalanannya Nehemia ini dia menjadi pimpinan atau organisator bagi bangsanya untuk mendirikan tembok Yerusalem. Meskipun ada banyak tantangan lagi yang terjadi. Tapi secara khusus kita belajar pada hari ini bahasa kasih di tempat kerja. Bagaimana di dalam Alkitab Nehemia dan Raja Artasasta sendiri itu menceritakan ungkapan bahasa kasih dari sang raja kepada sang pelayan, atasan kepada bawahan. Nah, di sini bahkan di dalam jabatan beda. Dia Artasasta raja, Nehemia itu seorang pelayan. Nah, bagaimana mungkin terjadi ya? Itu karena Tuhan yang mendorong, Tuhan yang memberikan kasih. Bagaimana Raja Artasasta diberikan satu
perasaan oleh Tuhan, bagaimana ia bisa mengasihi juga. Nah, dia tidak bisa datang, tapi dia bisa memberikan bantuan bagi Nehemia dan bangsa-bangsanya. Maka apa yang bisa kita lakukan di sini? Ya, kita di lingkungan pekerjaan, apa yang bisa kita ungkapkan dalam bahasa kasih? Ya, tadi ada banyak macam. Ya, bagaimana tipe kita yang tahu apa yang bisa kita lakukan. Sekedar pujian, sekedar jabatan tangan, sekedar hadiah kecil, itu adalah ungkapan bahasa kasih. Terlebih kalau saya lihat di sini Nehemia juga mengungkapkan rasa kasihnya itu kepada bangsanya. Dia berdoa dan berpuasa. Nah, berdoa itu juga bagian dari ungkapan kasih kita ya. Mungkin kita tidak bisa melakukan yang orang lain lihat gitu, tapi dengan cara kita berdoa bagi rekan-rekan kita, itu adalah bahasa kasih yang paling besar, yang paling hebat bagi saya. Karena ya kita mendoakan mereka supaya mereka hidup bahagia, hidup dalam kebenaran. Nah, jadi ungkapan bahasa kasih di dalam tempat kerja kita bisa lakukan dengan hal-hal yang sederhana. Biarlah di lingkungan ini, di kantor ini, di Wisma Bersama kita tetap memiliki rasa kasih yang lebih besar, rasa kasih yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Demikian firman Tuhan kita, biarlah kita terus bersama berupaya di dalam mengungkapkan bahasa kasih.